Berikut adalah alternatif kebijakan dividen. Yang pertama adalah pembayaran dividen yang stabil. Perusahaan yang menganut kebijakan untuk membayarkan dividen per lembar saham dalam jumlah yang stabil cenderung untuk memiliki payout ratio yang rendah pada saat profit tinggi dan memiliki payout ratio yang tinggi pada saat profit mengalami penurunan. Alasan untuk memberikan dividen yang stabil dengan cara membiarkan payout ratio berfluktuasi adalah agar harga pasar saham lebih tinggi. Hal ini mudah dipahami karena dividen yang berfluktuasi lebih berisiko daripada dividen yang stabil. Oleh karena itu, tingkat discount rate yang lebih rendah akan diterapkan pada dividen yang stabil, sehingga nilai saham lebih tinggi. Pemegang saham yang mengharapkan pendapatan dan penerimaan dividen akan lebih suka untuk menerima dividen dalam jumlah yang stabil atau dividen minimum dan mengharapkan adanya premium atas saham itu. Persyaratan listing surat berharga mensyaratkan dividen yang stabil dan tidak terputus. Alternatif kebijakan dividen yang kedua yaitu payout ratio yang konstan. Beberapa perusahaan memilih untuk mempertahankan persentase payout atas laba yang konstan. Dengan demikian, apabila laba yang diperoleh berfluktuasi, maka dividen yang dibayarkan juga akan berfluktuasi. Kebijakan ini cenderung tidak akan memaksimumkan nilai saham perusahaan. Alternatif kebijakan dividen yang ketiga adalah pembayaran dividen reguler yang rendah, disertai pembayaran ekstra. Kebijakan yang ketiga merupakan kebijakan yang moderat, yaitu merupakan kompromi atas dua kebijakan tersebut yang lebih fleksibel. Ada tiga kebijakan pembayaran dividen. Yang pertama, stock dividen, yang kedua, stock split, dan yang ketiga, repurchase of stock. Kebijakan pembayaran dividen yang pertama yaitu stock dividen. Stock dividen adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham kepada pemegang saham. Stock dividen merupakan rekapitalisasi perusahaan. Artinya, stock dividen adalah hanya merupakan pemindah bukuan saja dari rekening laba yang ditahan ke dalam rekening modal saham. Sebagai contoh, kita perhatikan PT Alui yang memiliki struktur modal sebagai berikut. Saham biasa dengan nominal 8.000 sebanyak 500.000 lembar saham. Totalnya senilai 4M. Capital surplusnya sebesar 1,5 M. Laba ditahan sebesar 7,5 M. Totalnya modal sendiri adalah 13 M. Kemudian perusahaan menentukan stok dividen sebesar 5%. Maka akan ada tambahan saham sebesar 5% kali 500.000 lembar atau sebesar 25.000 lembar. Dengan demikian, untuk setiap 20 lembar saham akan mendapat tambahan 1 lembar saham baru. Apabila harga pasar saham adalah 10.000, maka setelah stok dividen, neraca perusahaan akan menjadi sebagai berikut. Saham biasa nominal 8.000 sebanyak 525.000 lembar. Total nilainya adalah 4,2 M. Capital surplusnya adalah 1.550.000.000 rupiah. Laba ditahan adalah 7.250.000.000 rupiah. Berasal dari 7,5 M dikurangi 25.000 kali 10.000. Oleh karena itu, totalnya modal sendiri adalah 13 M. Kebijakan pembayaran dividen yang kedua adalah stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Dengan demikian, jumlah lembar saham yang beredar akan meningkat proporsional dengan penurunan nilai nominal saham.
Tujuan stock split adalah untuk menempatkan harga pasar saham dalam trading range tertentu. Sebagai contoh misalkan PT Ilesu menentukan stock split 1 menjadi 2 saham. Saham biasa yang nominalnya 5.000 sebanyak 600.000 lembar saham. Total nilainya adalah 3M. Capital surplusnya adalah 1,5 M. Laba ditahan adalah 7,5 M. Modal sendiri totalnya menjadi 12 M. Setelah stock split, maka akan menjadi saham biasa. Nominalnya menjadi separuhnya yaitu 2.500 dan lembar sahamnya menjadi 2 kali sebanyak 1.200.000 lembar saham. Nilainya adalah 3M. Capital surplusnya adalah 1,5 M. Laba ditahan menjadi 7,5 M. Modal sendirinya total 12 M. Kebijakan pembayaran dividen yang ketiga adalah repurchase of stock. Perusahaan sering harus melakukan pembelian kembali saham perusahaan karena perusahaan memiliki kelebihan kas dan tidak ada kesempatan investasi yang menguntungkan. Alasan lain mungkin karena perusahaan akan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Dalam kondisi tidak ada kesempatan investasi yang favorable, maka pemberian dividen atau pembelian saham tidak ada pajak dan biaya transaksi bagi investor akan sama saja. Dengan pembelian kembali, maka jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang, dan dividen per lembar saham akan lebih besar. Akhirnya harga saham akan meningkat. Misalkan PT Ilesu memiliki laba dan harga pasar saham sebagai berikut. Laba setelah pajak 40 juta rupiah. Jumlah saham beredar 500.000. Laba per lembar saham 80 rupiah. Harga pasar saham setelah dividen adalah 960 rupiah. Price earning ratio 12 kali. Perusahaan akan membagikan keuntungan sebesar 20 juta sebagai pembayaran dividen dan pembelian kembali saham perusahaan. Maka dividen per lembar saham menjadi 20 juta dibagi 500.000 adalah 40 rupiah. Dengan demikian, investor berharap nilai saham sebelum dividen dibayarkan adalah sebesar 1.000 rupiah. Misalkan perusahaan akan membeli saham dengan dana 20 juta, maka akan dapat dibeli saham sebanyak 20 juta dibagi 1.000, yaitu 20.000 saham. Dengan demikian, jumlah lembar saham yang beredar menjadi 480.000 lembar. Jadi, keuntungan per lembar saham menjadi sebesar 40 juta dibagi 480.000, sama dengan 83,33 rupiah. Apabila price earning ratio perusahaan tidak berubah sebesar 12 kali, maka harga pasar saham secara keseluruhan tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 83,33 kali 12 sama dengan 1.000. Dengan demikian yang diterima investor baik lewat pembagian dividen maupun pembelian kembali adalah sama, sebesar 40.